Alis menyemburkan tawa. Ia diam-diam bangga mendengar ketegasan putranya. Kau dengar itu, Isabel? Anak-anak saja pandai menilai. Nafas sang gadis mulai menderu. Sekeras apapun ia menusuk jempol dengan telunjuk. Rasa sakitnya tak mampu mengalihkan kesal. Habi, tidakkah kau berpikir untuk mendisiplinkan anak ini? Sebentar lagi kita akan menikah dan aku akan menjadi ibunya. Keluarga kita butuh keharmonisan. Tidak bisakah kita berdamai sekarang dan mulai membangun hubungan? Frank tersenyum mendengar getar suara Isabella. Perempuan itu memang tidak pernah tulus. Ia bahkan tidak pernah bersabar dalam menggapai apa yang ia mau. Kau yakin bersedia menjadi ibu untuk anak-anakku? Tanyanya ragu. Tentu saja, Kara saja mampu, apalagi aku. Aku ini jauh lebih hebat darinya. Apa susahnya menjadi seorang ibu? Jawabnya sambil mengernyit sekilas. Frank mengangkat alis dan mengangguk-angguk. Memangnya kau bisa menyuap mereka makan? Frank mengangkat alis dan mengangguk-angguk. Memangnya kau bisa menyuapi mereka makan, memandikan mereka, membacakan cerita sampai mereka tertidur? Isabella melipat tangan dan mengangkat wajah. Apa susahnya itu? Kalau Emily menangis, apakah kau mau mengelap ingusnya? Celotuk Lois tersenyum lebar menahan tawa. Isabella terdiam sejenak. Iya, itu tidak susah. Tinggal bersihkan saja dengan tisu, ucapnya ragu. Kalau aku sakit perut dan tidak sengaja pup di celana, kamu juga mau membersihkannya? Kerutan di alis sang model tidak lagi tertahankan. Setelah mengerjap, ia menarik nafas dalam-dalam. Berhentilah mengujiku anak tampan. Lihat saja nanti, kalau aku sudah resmi menjadi ibu tirimu, kupastikan kau akan lebih menyukaiku ketimbang ibu kandungmu. Sementara Kara ternganga di balik punggung Isabella, Frank tertawa hambar. Percaya diri sekali kau. Habi, kau lupa siapa calon istrimu ini? Aku Isabella Hall, perempuan idaman para pria di muka bumi. Mereka menyebutku sempurna. Aku cantik, kaya, dan berbakat. Tidak ada yang tidak bisa kulakukan. Kara diam-diam tertunduk dengan mulut berkedut. Semakin ia mengenal sang model, semakin ia mengerti mengapa Frank lebih memilih dirinya. Begitukah? Kau sempurna di mata mereka. Sang CEO menaikkan sebelah alis. Untungnya, aku bukan salah satu dari mereka. Perempuan yang sempurna di mataku hanya Kara dan putri kecil kami. Wajah Isabella seketika redup, bibirnya tidak lagi melengkungkan senyum. Kau bercanda? Tidak bisakah kau melihat dengan jelas? Sudahlah Isabel, tidak perlu mengulangnya untuk kesekian kali. Dibandingkan dari segi manapun, kau tidak akan pernah unggul. Semua presentasi dan hartamu bukanlah sesuatu yang menarik di mataku. Sekarang, sebelum kita bertengkar lagi, pulanglah. Bibir Isabella kini mengerucut. Kau tidak menghargai perhatian dan maksud baikku. Aku hanya menghargai sesuatu yang tidak palsu. Sekarang pulanglah, oke? Putriku tidak bisa istirahat kalau kau terus ribut. Pipi sang gadis mulai berkedut. Ia tidak terima diusir begitu. Teganya kau menyebutku palsu. Ingat Habi, kesabaranku juga ada batasnya. Kalau kau terus begini, bukan tidak mungkin
aku membeberkan hubungan gelapmu kepada seluruh dunia. Nama besar Harper dan Xavier bisa hancur. Tepat ketika Isabella menarik nafas hendak mengancam lebih panjang, ponsel dalam tas kecilnya berdering. Dalam sekejap emosinya mereda, namun saat ia menemukan nama sang manajer, ekspresinya kembali suram. Ada apa, Vidi? Bukankah sudah kubilang kita berangkat 15 menit lagi? Maaf Nona, ini sangat gawat, sangat-sangat gawat. Raut Isabella berubah serius. Semakin panjang penjelasan yang ia dengar, semakin kaku ia mematung. Sesekali matanya bergerak melirik sang CEO. Ketika ia menurunkan ponsel, wajahnya sudah pucat pasi. Ada apa, Isabel? Apakah terjadi sesuatu yang buruk? Tanya Frank berpura-pura perhatian. Alih-alih menjawab, Isabella malah gemetar. Kakinya tanpa sadar bergerak mundur. Matanya bergerak ke sana kemari mencari celah untuk kabur. Kara mencium aroma ketakutan yang pekat itu. Sambil melangkah maju, ia menyentuh pundak sang model. Nona Hal, Anda baik-baik saja? Isabella tiba-tiba memekik dan menepis tangan Kara. Kemudian dengan nafas yang tidak beraturan, ia berlari menuruni tangga. Kara dan Lois sontak mengerutkan alis bertanya-tanya. Ada apa dengannya? Apakah dia baru saja mendapat telepon dari hantu? Gumam Lois seraya memantau arah sang model berlari. Tanpa terduga, Frank mendesahkan senyum. Kara mengerti makna dari ekspresi itu. Apa yang kau lakukan, Frank? Pria itu mengangkat alisnya lugu. Apa? Tidak ada. Aku tidak melakukan apa-apa. Mungkin dia sudah mendapat karma akibat menipu sama orang. Apa maksudmu? Sambil tersenyum simpul, Frank membuka ponsel lalu menunjukkan sesuatu. Kara pun menyimak dengan serius. Foto Isabella dengan seorang laki-laki yang diblur terpampang di atas judul besar. Isabella, supermodel terkenal yang meraih kesuksesan lewat jalan pintas. Dengan alis berkerut, Kara mengamati artikel itu. Setelah selesai merunut, ia terkesiap dan cepat-cepat menutupi mulut dengan tangan. Dia menggadaikan tubuhnya untuk mendapat pemotretan dan posisi di panggung. Bisiknya kepada sang CEO. Dengan senyum terkulum, Frank mendekat ke telinga Kara. Menurutmu, kenapa dia bisa sampai di tahap itu? Padahal selera fashionnya buruk. Sekarang saja dia banyak berkembang karena pengaruh supermodel lain. Kara menatap Frank dengan mulut sedikit membuka. Ia masih berkedip-kedip tak percaya. Kalau saja Lois sedang tidak berdiri memelototi mereka, Frank pasti sudah melahapnya. Apa yang kalian berdua bicarakan? Kalian membuatku penasaran. Kara sontak mundur memberi jarak aman antara tubuhnya dengan sang CEO. Ini urusan orang besar sayang. Belum waktunya kamu mengerti. Tapi yang jelas Isabella sedang tersandung masalah serius. Karena itu dia pergi tanpa pamit tadi. Masalah itu harus segera diurus. Bibir Lois pun mengerucut di antara pipinya yang gembul. Apakah dia terkena cekandal? Mata Kara langsung melebar. Dari mana kamu tahu kata itu? Aku melihatnya di koran yang terpajang di perpustakaan. Tutur balita itu sambil mengangkat sebelah pundaknya ringan. Lois, carilah bacaan yang sesuai dengan umurmu.
Sambil menaikkan alis bocah itu berputar ke arah kamarnya. Baiklah, tapi aku tidak janji, gumamnya sebelum menghilang di balik pintu. Melihat kelakuan putranya itu, Frank tak kuasa menahan tawa. Namun ketika matanya menemukan tatapan serius Kara, sudut bibirnya langsung turun. Ada apa? Inikah caramu mengurus masalahmu dengan menjatuhkan lawanmu? Lalu bagaimana dengan pernikahanmu, kakekmu, perusahaanmu? Kabar ini pasti akan sangat berpengaruh. Hei, Frank menangkup pipi yang agak pucat itu. Jangan khawatir, semuanya ada dalam kendaliku. Tidak akan ada masalah baru. Kau selalu saja bilang begitu, desa Kara sambil menunduk menghindar dari tatapan sang CEO. Dengan lembut, Frank mengangkat dagu yang tampak berat itu. Aku hanya mengungkapkan kebenaran, dan inilah cara terampuh untuk membatalkan pernikahanku dengan Isabella. Bagaimana jika dia membalas dengan menerbitkan artikel tentang kita? Perusahaan Xavier dan perusahaan Hall bisa berperang. Kalau itu terjadi, bagus. Xavier akan menang dan hubungan kita tidak perlu ditutupi lagi. Timpal Frank ringan. Kara sontak mengenyitkan dahi dan mendesah. Frank, aku serius. Itu sama sekali bukan masalah besar bagiku. Setiap orang memang pernah melakukan kesalahan, Kara. Yang membedakannya adalah bagaimana orang itu bertanggung jawab. Jadi, apa yang kau khawatirkan? Kau tidak mendekatiku untuk mengantisipasi hal itu, kan? Mata Kara menyipit. Tawa Frank mengalun ringan. Tentu saja tidak. Mengapa kamu berpikir begitu? Karena reputasimu bisa terselamatkan kalau orang-orang tahu kau sudah berdamai dengan orang-orang yang kau tinggalkan. Tiba-tiba lengkung bibir Frank berubah kecut. Celetukan Kara telah kembali melecuti jantung. Kenyataannya ia belum benar-benar berdamai dengan anak-anak. Bagaimana dengan Emily? Apakah dia sudah lebih baik? Bisiknya lirih. Dia sudah tidak demam lagi. Dia juga sudah mau bicara denganku. Frank mengangguk kecil. Bagus, ada kemajuan. Kara dapat menangkap kesedihan dalam suara itu. Sambil tersenyum, ia menatap sang pria dalam-dalam. Beri dia sedikit waktu. Emily tidak pernah bisa marah lebih dari 48 jam. Benarkah? Berarti aku harus menunggu 1 hari lagi untuk bisa menemuinya. Mata abu-abu Frank mulai menerbitkan harapan. Iya, sekarang berangkatlah bekerja. Aku akan menyusul setelah memberi Emily pengertian. Tidak perlu, Kara. Frank menahan lengannya. Aku WFH hari ini. Semua ku kerjakan dari ruangan itu. Sebelah alis Kara bergerak turun. Apakah demi menghindari media? Frank tersenyum miring. Tolong beritahu ibumu. Dia juga tidak perlu bekerja. Mari bersembunyi sampai kasus ini mereda. Kau bilang ini bukan masalah besar. Iya, tapi bukan berarti kita bisa berkeliaran seolah tidak ada masalah. Frank menyelipkan rambut Kara ke belakang telinga. Bersabarlah sebentar. Setelah aku meluruskan semuanya, aku akan membawamu ke pelaminan. Apakah ini caramu melamar? Frank mendenguskan tawa, kepalanya menggeleng samar. Itu juga. Bersabarlah. Sekarang aku harus bekerja.
Fokuslah mengurus anak-anak. Hati Kara tergelitik mendengar bisikan itu, tetapi ia tidak menimpali lagi. Ia biarkan sang CEO berjalan menuju ruang kerjanya, dan ia menuju kamar Emily. Putrinya itu tidak boleh mogok makan lagi hari ini. Sementara itu, di balik pintu pipi Lois masih menempel dengan papan. Matanya menyipit mempertajam konsentrasi. Namun selang beberapa detik telinganya tidak juga menangkap suara. Kenapa mereka bisik-bisik? Aku jadi gagal mencuri informasi. Gerutunya dengan alis berkerut. Setelah menimbang-nimbang sejenak, ia pun mengambil sebuah buku dan pensil. Sambil duduk di depan meja, ia bergumam, meskipun aku tidak mengerti, aku tidak boleh diam saja. Aku juga harus ikut beraksi. Sepanjang pagi, Lois dan buku itu terus bersama. Mereka hanya terpisah saat Lois sarapan dan ke kamar kecil. Bahkan saat jam makan siang hampir tiba, ia pergi ke ruang makan dengan menyeret bukunya. Berpikir keras membuatku lapar. Aku harus makan yang banyak. Namun ketika ia melewati ruang tengah, matanya membulat. Kakek baik hati. Rowan sedang berjalan masuk diiringi oleh beberapa pengawal. Rautnya mayun dan auranya buruk. Meskipun begitu, Lois menghampirinya dengan wajah berbinar. Halo kakek, apakah kau datang untuk menjenguk Emily? Atau makan siang bersama kami? Masih dengan ekspresi yang sama, Rowan tertunduk menatap sang cicit. Mana cucuku? Telunjuk Lois langsung mengarah ke ruang kerja. Sepertinya masih sibuk. Kami janji makan siang jam 12. Tapi sampai sekarang dia belum turun. Mama dan Emily juga belum. Mungkin Mama sedang membujuknya supaya mau makan. Rowan mendengus, ia tidak peduli dengan dua kalimat terakhir. Kalian tunggu di sini. Ucapnya dengan nada rendah tetapi tegas. Para pengawal mengangguk sementara mereka berbaris di sisi tangga. Si pria tua berjalan ke lantai atas bersama asistennya. Selang beberapa saat, Rowan membanting pintu ruang kerja cucunya. Brak. Di dalam sana, Frank sudah berdiri menghadapnya. Bersandar pada meja, rautnya datar dengan tangannya dimasukkan ke dalam saku celana. Jelas ia sudah tahu kehadiran sang kakek dan bersiap menyambutnya. Selamat siang, kek. Plak. Kepala Frank langsung berputar mengimbangi pukulan. Dalam sekejap warna kemerahan muncul di pipinya. Di mana otakmu, Frank? Kau berencana menghancurkan masa depanmu sendiri. Kau mau Xavier hancur? Suara Rowan menggelegar, pundaknya sampai gemetar. Namun bukannya tertunduk, Frank malah mendesahkan senyum. Berita itu ada karena ulah Isabella. Kenapa aku yang salah? Ia menaikkan sebelah alis tampak tidak terusik dengan tamparan tadi. Berhentilah berpura-pura bodoh. Kaulah yang menyebarkan isu itu kepada media. Kau sengaja merusak nama baik calon istrimu. Lalu, aku harus bagaimana? Aku sudah menolak secara baik-baik, tapi omonganku tidak didengar. Aku tidak mau punya istri berkelakuan minus seperti itu, Kek. Dia hanya akan menjadi bom yang nantinya menghancurkan reputasiku. Apakah kakek tidak memperhitungkan sejauh itu? Sebelum Rowan menimpali, Frank mengacungkan telunjuk. Dan tolong dikoreksi, bukan aku yang merusak nama baiknya, tapi dia sendiri. Kalau memang kelakuannya baik, kegemparan ini tidak akan pernah terjadi.
dan aku mungkin saja bisa belajar mencintainya. Omong kosong, kau lupa. Nama belakangnya adalah Hall. Dia adalah jembatan untuk memperluas koneksi kita. Kau seharusnya mengubur aibnya itu, bukan malah menaikkannya ke permukaan. Suara Rowan semakin memuncak, akan tetapi sang cucu tetap menanggapi dengan santai. Aku heran, mengapa kakek bersikeras ingin menjalin relasi dengan keluarga Hall. Bukankah mereka sudah terbukti tidak kuat? Lihatlah bagaimana mereka menangani skandal ini. Berita ini tidak akan sempat naik jika mereka benar-benar sigap. Frank Herbert, bentak Rowan bergema, wajahnya telah sangat merah. Aku tidak mau mendengar apa-apa lagi darimu. Sudahi permainanmu. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu berulah lagi. Alih-alih menutup mulut, Frank malah melebarkan senyum. Memangnya, apa yang kakek inginkan dariku? Menarik semua berita tentang kebobrokan Isabella. Tapi seluruh dunia sudah tahu kalau mau menerima Isabella sebagai istriku, aku akan dicap bodoh oleh semua orang. Kakek tidak apa-apa jika nama Herbert tercoreng seperti itu. Tangan Rowan pun mengepal dan bergetar. Ia sungguh ingin menghajar cucunya. Minta maaflah kepada keluarga Hall. Buat konfirmasi kalau berita itu palsu. Dan yakinkan semua orang kalau kau dan Isabella saling cinta. Kalian berdua tidak pernah berkhianat dan saling setia. Kakek ingin aku tetap menikahi gadis itu? Tanya Frank lebih menyerupai gumaman. Selang keheningan sejenak, ia tiba-tiba tertawa hambar. Sayang sekali, kakek terlambat. Aku sudah lebih dulu mengambil keputusan, dan itu sudah tidak bisa diubah. Nafas Rowan mendadak tertahan. Ia mengerti makna di balik nada bicara itu. Apa yang sudah kau lakukan? Bibir Frank mengerucut. Aku sudah mempublikasikan tanggapanku. Tidak banyak, hanya beberapa kalimat. Dada sang pria tua bertambah sesak, kedutan di wajahnya pun bertambah hebat. Sean. Ia berbalik menghadap sang asisten. Dalam sekejap pria berbadan tegap itu menyodorkan ponselnya. Sebuah video telah ditonton oleh ribuan orang. Frank mengenakan pakaian yang sama. Sebuah video telah ditonton oleh ribuan orang. Frank mengenakan pakaian yang sama dengan yang sekarang ia kenakan. Saya, selaku CEO Xavier Group, calon suami Isabella Hall, turut menyesal atas kabar yang beredar. Kesalahan yang dilakukan oleh calon istri saya itu tidak seharusnya menimbulkan kegemparan dan keresahan publik. Saya mohon maaf karena telah gagal membimbing tunangan saya dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat luas. Senyum Frank dalam video itu tampak tulus dan sendu. Namun di sisi lain, saya juga merasakan kekecewaan yang sama dengan yang kalian rasakan. Saya sebetulnya telah mengetahui hal ini sejak dulu dan telah memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Namun dengan tersiarnya kabar ini, saya rasa sudah saatnya untuk saya mengumumkan bahwa pernikahan kami harus dibatalkan. Kurang ajar. Ponsel di tangan Rowan meluncur cepat ke arah Frank. Beruntung cucunya itu bisa menangkapnya dengan sigap. Berani-beraninya kau mengambil keputusan sepenting itu tanpa meminta izin dariku. Aku sudah meminta izin dari kakek untuk putus dengan Isabella dan memacari Kara, tapi kakek tidak setuju.
Dengan wajah tanpa dosa, Frank mengembalikan ponsel. Karena itu, aku terpaksa melakukannya seorang diri. Sekarang seluruh dunia mungkin sudah mendoakan kami. Mata Rowan tidak bisa lagi bertambah bulat. Dengan nafas yang tak beraturan, ia merebut ponsel dengan kasar, lalu menyaksikan kelanjutannya. Dalam kesempatan ini pula, saya ingin mengumumkan bahwa 4 tahun lalu, saya sudah menemukan pujaan hati yang sesungguhnya. Namun, mengingat saat itu, saya masih terikat dengan Isabella. Kami sama-sama menjaga jarak. Sekarang karena saya bukan lagi tunangan Isabella, saya ingin memulai hubungan dengannya. Rowan tidak ingin mendengar lebih banyak lagi. Ia memberikan ponsel itu kepada Sean lalu mengacungkan telunjuk ke hidung cucunya. Kau akan menyesal, Frank. Kau akan menyesal. Lihat saja, kau pikir kau bisa melawan kehendakku. Kau salah besar.